Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Oh ya, kalau ibu bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Kita coba ya, semangat pagi, 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 pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dulu ya. Dan yang memimpin doa kali ini siswa yang datang paling awal. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak ibu akan absensi dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah semuanya hadir. Nah, ada yang tahu hari ini kita belajar apa ya? Betul sekali. Hari ini kita akan belajar materi tentang pendidikan agama Islam kelas 3 bab 1. Materi yang akan disampaikan terkait dengan Nabi Muhammad SAW, panutanku. Sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Kita perlu meneladani Nabi Muhammad SAW dalam melakukan pekerjaan. Salah satu kunci kesuksesan dalam melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan adalah mengerjakannya dengan percaya diri. Seseorang yang ingin menyeberangi sungai menggunakan seutas tali akan berhasil melakukannya jika ia tahu dirinya mampu melakukannya. Bentuk keyakinan akan kemampuan diri, misalnya tenaganya kuat, tidak takut melihat ketinggian, dan lain-lain. Akan tetapi, jika seseorang ragu akan kemampuannya, juga mudah takut melihat arus sungai dari ketinggian, ia akan melakukan pekerjaan itu dengan ragu-ragu, bahkan karena tidak mengenali dirinya yang sebenarnya, atau ia penakut, maka ia bisa tercebur ke sungai. Setiap kali seseorang hendak mengerjakan sesuatu, maka ia harus memilih melakukannya dengan percaya diri atau meninggalkannya sama sekali. Jika ia memilih mengerjakan, berarti ia tahu dirinya mampu mengerjakan. Namun jika ia ragu-ragu mampu ataukah tidak, maka lebih baik ia meninggalkan pekerjaan itu. Agar seseorang memiliki sikap dan mental percaya diri, Islam telah menunjukkan beberapa caranya. Yang pertama, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang akan mengerjakan sesuatu, maka hendaknya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum melakukannya. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 3 surah ke-159 yang artinya, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. Bertawakal artinya menyerahkan keberhasilan pekerjaan yang sedang kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bertawakal, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita. Akan lebih sempurna bila mana setiap kali kita hendak mengerjakan sesuatu, sebaiknya membaca basmalah terlebih dahulu, lalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
B. Jangan ragu-ragu. Kita selalu dianjurkan untuk mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh tanpa ragu. Salah satu cara agar kita tidak ragu yaitu mengenali diri terlebih dahulu untuk mengerjakan segala sesuatu. Apakah kita benar-benar mampu menjalaninya ataukah belum mampu? Peserta didik perlu dibelajarkan untuk bertanya kepada dirinya sendiri. Seperti apakah ia mampu, apakah waktunya cukup, dan apakah ada cara untuk mengatasi bila ada halangan. Jika peserta didik menjawab mampu untuk mengatasi segala halangan dan bersungguh-sungguh menjalaninya, maka dia akan memiliki kepercayaan diri terhadap dirinya sendiri. Berbeda dengan halnya jika dia tidak yakin dan melakukannya, maka dia masih ragu dan tidak memiliki kepercayaan diri yang penuh. Jika seseorang mengerjakan segala sesuatu dengan keraguan dan penuh rasa takut, kemungkinan dia akan mengalami kegagalan dalam pekerjaannya. C. Jangan malu mengerjakan kebaikan. Ada kalanya sebelum kita melakukan sesuatu, kita dihantui rasa takut dan malu, sehingga waktu kita habis terbuang untuk hal tersebut. Apabila kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertawakal, kita harus menjauhi kedua sifat tersebut, yaitu ragu dan malu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malu merupakan bagian dari iman. Hadis riwayat Ahmad dan perawi sahih dari Abu Hurairah. Maksud dari hadis tersebut yaitu jika kita melakukan hal positif atau kebaikan, maka kita harus percaya diri dan tidak malu. Misalnya kita membantu orang yang sedang dalam kesusahan, maka kita harus percaya diri dan tidak malu. Selain itu, melewati jalan yang sudah benar, yaitu menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sebaliknya, jika di dalam hati kita ingin melakukan sesuatu yang salah, maka kita harus malu dan tidak melakukannya. Contohnya seperti berbohong, korupsi, dan mencuri milik orang lain. Kita harus malu dan tidak melakukan hal tersebut. Contoh percaya diri yaitu seperti berpidato, mewakili teman-teman karena kita merasa mampu untuk menjalankan hal tersebut tanpa ragu. Salah satu ciri orang yang berakhlak mulia yaitu melakukan hal-hal terpuji. Pada dasarnya, ragu dan malu memiliki dua sisi. Untuk hal positif, kita tidak boleh malu, yaitu harus selalu percaya diri. Sedangkan untuk hal yang tidak baik, kita harus merasa malu dan menghindarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu mulai pembelajaran kita pagi ini, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Muhammad Putra hadir? Hadir. Anggi Saputri hadir? Oke. Dimas Prasetyo hadir. Putri Cantika hadir. Dita Puspitasari hadir. Lengkap semua ya? Alhamdulillah. Pada pagi hari ini Ibu akan membahas tentang sikap mandiri dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh manusia yang sangat mandiri. Sejak kecil Nabi sudah yatim piatu. Ayahnya bernama Abdullah sudah meninggal sejak ia belum lahir. Sedangkan ibunya Aminah meninggalkan beliau ketika usianya baru 6 tahun. Meskipun yatim piatu, Nabi tidak pernah menyusahkan orang di sekitar Nabi. Kemudian Nabi diasuh oleh Ummu Aiman.
Ummu sangat mencintai Nabi oleh karena sifat-sifat Nabi yang mandiri. Nabi tidak pernah bermanja-manja kepada siapapun juga. Ketika usianya beranjak remaja, Nabi pergi ke pasar, berdagang, mencari rezeki sendiri, mengikuti pamannya untuk bekal hidup mandiri. Karena kemandiriannya, Rasulullah dikenal sebagai pekerja keras, jujur, disiplin, dan sabar. Baik, dari cerita tersebut sebenarnya ibu ingin bercerita lebih panjang, tapi karena waktu kita sudah habis, ibu akan beri pertanyaan. Tolong tuliskan seperti apakah sifat-sifat mandiri yang seperti yang ibu ceritakan tadi. Tolong tuliskan sifat-sifat mandiri tersebut ya anak-anak. Beri contoh ya. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Oke, pertemuan kali ini ibu tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, ibu tutup pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, di sini ibu akan melanjutkan pembelajaran dari Ibu Kustianingsih yang minggu kemarin, yang pembahasannya sampai apakah kalian mengetahui apakah sikap mandiri itu. Jadi sikap mandiri adalah sikap atau akhlak terpuji yang bermakna tidak ingin menyusahkan orang lain. Jadi kebalikan dari sikap mandiri yaitu sikap manja, yaitu dimana suka menyusahkan orang lain, sering meminta bantuan orang lain padahal mampu melakukannya, maka itulah tanda-tanda yang tidak mandiri. Jadi mandiri adalah kebalikan dari sikap manja tersebut. Anak mandiri akan disukai oleh banyak orang. Anak mandiri biasanya suka membantu orang tua dan bisa mengurus diri sendiri serta tidak mudah menyerah dan putus asa dalam segala hal. Jadilah anak mandiri melalui teladannya sikap Rasulullah. Mengapa? Karena Allah lebih menyukai hambanya yang bersikap mandiri daripada manja yang hanya membutuhkan orang lain dalam hal yang bisa dilakukannya. Sebagaimana dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah. Jadi dapat disimpulkan dalam pembelajaran kita hari ini mengenai sikap mandiri, Rasulullah sangatlah penting bagi kita mencontoh sikap beliau yang tidak ingin menyusahkan orang lain, yang bersikap jujur, disiplin, sabar, pemaaf, dan tidak pendendam. Jadi untuk penilaian di akhir pembelajaran bab 1 ini, buatlah bab 2. Pembelajaran bab 1 ini buatlah satu contoh sikap teladan Rasulullah yang bisa dilakukan di sekolah. Ya, baiklah, berhubung waktu kita telah habis, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.